gua di LD Gaming Channel. Gimana nih malam ini? Apa yang lagi kalian lakuin? Lagi jalan-jalan kah? Sama mungkin ya lagi sama pacarnya, atau mungkin lagi jalan-jalan sama istrinya, sama suaminya? Well, kali ini gua mau ngebahas tentang game MMORPG juga. Dari produksi dari salah satu developer yang ternama dari Jepang, developer game ya, perusahaan pembuat game yang termasuk udah lama di dunia game, dan memang salah satu developer yang terkenal gitu. Itu namanya Asobimo Inc. atau Asobimo Corporate. Well, ini salah satu produk mereka, game buatan mereka, namanya Alchemia Story. Buat kalian yang udah biasa main game MMO, mungkin kalian udah tahu ya, karena ini juga bukan game baru, but di sini tetap worth it untuk dibahas karena game satu ini menyediakan grafik game, grafik permainan yang luar biasa, dengan menyediakan pemandangan-pemandangan yang luar biasa di dalam gamenya, dan grafiknya pun bagus. Tapi ukuran size data untuk game ini itu kecil banget guys. Jadi kalian bahkan bisa mainin di handphone yang RAM 1 GB, memori ROM-nya itu 16 GB pun udah bisa guys. Jadi ini nggak menyita sama sekali, nggak menyita penyimpanan handphone kalian. Bahkan game satu ini sangat-sangat recommended banget buat kalian mainin di semua jenis tipe ya, tipe device iPhone ataupun Android guys. Nah, termasuk Android yang zaman dulu banget, yang RAM-nya masih satu, memorinya 16 GB gitu ya. Karena kebetulan gua sendiri sekarang ini lagi ngetes permainan ini, itu mainnya di handphone lama guys. Gua lagi pakai handphone lama, ini lama banget. Kalau kalian ada yang tahu, LG G2 itu flagship sih ya, maksudnya handphone flagship dari LG, tapi itu udah keluaran lama banget guys. Mungkin kalian yang masih SMP sekarang atau yang masih SMA nggak akan tahu sama G2 mungkin ya. Oke. Well, di sini yang unik itu tipe battle-nya guys. Jadi kalau untuk di luar battle, di luar battle system, di luar pertarungan, itu kita bisa bebas bergerak, menjelajah kota ataupun menjelajah area, wilayah lah ya, map gitu. Itu kita bisa bebas. Terus kita juga bisa berinteraksi dengan bebas dengan player lain. Nah, kalian bisa lihat, ngobrol sama teman, atau misalkan bertemu teman-teman baru yang bahkan kalian belum kenal sebelumnya gitu ya. Ini memberikan keleluasaan untuk player merasakan itu, dan bisa juga bisa untuk memberikan player keleluasaan untuk berkomunikasi dengan player lain. Tapi uniknya di battle sistemnya itu nggak seperti MMORPG yang lain guys, yang kita tuh dikasih tombol bar gitu ya, bar buat skill, tombol bar gitu yang muncul. Nah, begitu kita tekan skillnya, dia kan ngeluarin skill ya.
Cuman geraknya itu selama pertarungan bebas gitu kan guys. Bisa bisa menghindari sesuai dengan yang kita gerakan kemana gitu kan ya. Kalau ini enggak guys, ini lebih mengadopsi sistem game turn based strategi. Jadi untuk di luar pertarungan, di luar battle sistemnya, ini memang open world MMORPG, petualangannya bebas gitu, fast world, karena map areanya sendiri banyak dan luas. Tapi kalau untuk pas battle sistemnya, pas pertarungan, sesi pertarungannya itu berubah jadi turn based strategy game guys. Jadi kalian dikasih waktu atau momen untuk memilih skill yang muncul di skill bar, tapi kita menyerang musuh itu nggak leluasa gerak kanan kiri ya guys. Jadi kita hanya bisa memilih skill atau jenis serangan ataupun kita bisa menentukan untuk bertahan, tapi itu bisa gantian dengan itu berjalan bergantian dengan musuh guys, dengan monster yang kita temui gitu. Jadi lanjut aja. Sistem misinya itu mudah juga. Kalian tinggal tekan navi di sebelah kiri ya, ada opsi navi kiri bawah layar. Kalian di sini bisa accept, terima misinya, questnya yang selanjutnya, terus kalian langsung pilih auto run. Dia akan langsung berjalan sendiri menghampiri lokasi atau misalkan NPC orang yang di dalam gamenya tersebut gitu guys. Jadi untuk misi selanjutnya ada di sebelah mana. Oke, kalian bisa lihat kan, untuk pemandangannya sendiri luar biasa guys. Game ini menyajikan pemandangan yang indah untuk para pemainnya. Jadi gue yakin ya, kalian gak akan bosen main ini, karena selain ini mengerti banget keadaan device setiap player, game ini tuh rekomend karena itu ya. Jadi bisa dimainkan di device yang paling low end sekalipun, dan juga ini bisa menyediakan pemandangan yang indah untuk sebuah game dengan grafik yang halus hanya dengan ukuran data game yang kecil guys. Gue akan jelasin sistem pertarungannya gimana. Kita coba battle. Nah, ini guys, sistem battlenya itu yang tadi kata gue, turn based strategy game. Kalian milih skill untuk menyerang salah satunya. Untuk mengganti target, kalian tinggal klik aja mau serang yang sebelah mana monsternya. But ini kalau kita terlalu lama nggak memilih skill, itu bisa malah musuh nyerang kita duluan guys. Makanya sebisa mungkin jangan terlalu lama saat lagi memilih skill di dalam pertarungan. Nanti gue jelasin juga sistem ini untuk equipment. Kan beberapa MMORPG itu bisa dapat saat ngeloot dari monster-monster yang ada di dalam game ya. Saat kita mengalahkan monster-monster yang ada di dalam game, biasanya mereka drop item atau equipment gitu ya yang berharga. Kalau di sini itu enggak guys. Jadi lootnya itu, equipmentnya itu kita murni full dari gacha. Jadi semacam undian gitu ya guys ya. Mungkin kalian yang udah biasa main MMO udah tahu banget apa sih gacha itu.
undian itu undian yang di dalam game itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau untuk kalian yang belum pernah main, nanti gue tunjukin. Jadi tergantung keberuntungan kita juga guys untuk dapetin equip yang bagus. Maksudnya how far we lucky enough gitu kan. Jadi sejauh apa kita bisa seberuntung apa gitu ya. Nah, di sini ada pilihan skip story atau kalian bisa melihat story-nya berjalan, guys. Jadi terserah kalian mau gimana. Kalau gua prefer buat kalian yang baru main, biar mengerti alur ceritanya seperti apa dari awal, gua saranin jangan di skip. Karena kalau di skip otomatis kalian akan bingung story-nya mengarah kemana, storyline di gamenya itu akan mengarah kemana. Kalian bisa lihat ya. Gua nggak akan baca satu persatu sih ininya ya, translasinya, kata-kata tulisan di sini gitu ya, di percakapannya itu gua nggak akan bacain satu-satu. Kalian kalau mau baca dengan hati-hati tinggal pause aja video gua, atau kalian juga bisa coba main sendiri, jadi bisa lebih apa ya, bisa baca dengan pelan-pelan gitu ya, storyline di gamenya itu mengarah kemana. Oh ya guys, buat kalian yang muslim, gue cuma mau mengingatkan dalam kebaikan ya. Jangan lupa kalian laksanakan dulu sholat isya. Untuk di beberapa daerah mungkin sudah ya. Untuk di beberapa daerah yang lain mungkin belum. Tapi kalau misalkan sudah, maka segerakanlah dulu sholat sebelum kita melakukan aktivitas guys. Seenggaknya setelah kita sholat itu, kita menjalankan aktivitas dengan dalam pengawasan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini itu ada sistem bodyguard atau misalkan kita biasa sebut partner ya. Nah, tapi di istilah game ini itu disebutnya Yomei. Nah, Yomei itu seseorang ya yang dijalankan oleh sistem sistem game sendiri. Jadi berbentuk kayak NPC komputer gitu. Nah, dia bergerak mengikuti kita sebagai bodyguard, guys. Dan itu kita bisa upgrade juga equipmentnya. Si karakter gua kan ini ya, yang cewek yang pakai maksudnya yang rambutnya agak hijau toska ya. Nah, sedangkan partner gua itu cowok ini nih yang rambutnya putih. Kalian bisa lihat. Gua close dulu bar chatnya. Kayaknya kalau nggak salah di pengaturan di menu sistem mana ya, no. Nanti gue cari tahu but kali ini kayaknya kita jalanin misi dulu aja nih. Kalian bisa lihat ya, ada yang ngikutin gue nih. Nah, ini Yomei, bodyguard atau partner yang ditentukan oleh oleh sistem game sendiri, tapi penampilannya bisa kita atur.
bisa kita upgrade sesuai yang kita mau gitu ya. Terus termasuk equipmentnya juga kita yang harus kasih guys. Jadi kalian bisa berkreasi sesuai keinginan kalian, tampilannya seperti apa. Oke. Nah ini sistem shopnya guys. Gue buka sistem shop mall ya, maksudnya mall market di dalam game ini. Gacha, buat gacha equipment. Jadi equipment yang bisa kalian pakai untuk karakter kalian sendiri, termasuk untuk Yome, untuk karakter Yome gitu, yang jadi partner kalian. Nah kalian bisa lihat ya, ini di sini butuh gem, butuh orb ya. Mungkin yang kalian tahu permata lah ya, permata. Tapi beda-beda jumlah permata yang dibutuhkan juga. Ada yang satu kali tarik itu 300 permata, 300 gem. Ada yang 11 kali tarik itu 3000 gem ya. 3000, ada yang 2000 guys, ada yang 2000 gem. Grand Avatar set. Wow, this is a good. Really, I mean it. Ini termasuknya bagus nih guys, lagi ada event kayaknya. Jadi satu kali turn itu untuk 11 kali tarikan gacha hanya butuh 2000 gem. Yang itu gemnya sendiri kita bisa dapat secara free lewat side quest dan main quest, quest utama dan quest sampingan di dalam game yang kita jalankan. Dan kita bisa dapetin hadiah gem gratis dari setiap quest yang kita selesaikan guys, gitu. Jadi tinggal kalian tabung sampai jumlahnya sesuai. Kalau udah sesuai kalian bisa tarik ini. Dan ini jarang banget untuk weapon, untuk senjata mungkin sering ya ada kayak gini, tarik 11 kali dengan gem yang lebih sedikit gitu ya, jumlah gemnya yang lebih sedikit. Tapi untuk armor itu baru sekarang nih gue lihat ada momen kayak gini. Gue gemnya baru 600 guys, karena gue awal itu salah perhitungan, agak boros. Jadi gue narik terus, tapi nariknya itu nggak yang 11 kali guys, nariknya yang satu kali. Sedangkan satu kali narik itu udah 300 gem. Kali berapa kali narik ya guys, kalian bisa. Nah ini kalian bisa lihat nih ya, ada main quest, ada sub quest di samping kiri layar. Nah, gua saranin buat kalian yang pengen cepet naik level dan cepet lebih kuat karakternya ya. Kalau saat muncul quest sampingan kayak gini, kalian jangan fokus hanya di quest utama guys, tapi jalanin dulu quest sampingannya sampai selesai. Setelah udah selesai dan udah gak muncul lagi quest sampingannya, yang terbaru belum muncul ya, belum update lagi, baru kalian jalanin quest utamanya. Karena kalau misalkan kalian muncul nih ada quest sampingan, side quest, tapi sama kalian gak dijalanin, malah kalian jalaninnya yang quest utama duluan sampai berubah tempat gitu ya, ganti kota atau ganti area gitu, nanti si quest sampingannya tuh bisa hilang guys. Hati-hati ya. Ini saran dari gue. Ini misinya disuruh apa nih? How to use market guys. Oh, dikasih tahu gimana caranya pakai market lokal, market yang ada di dalam game yang dijalankan oleh NPC guys. Nah si yang kucing ini, Mamono-chan, itu kalau menurut gua pribadi ya, dia itu sebenarnya bukan monster guys, tapi lebih ke dari perjalanan storyline di quest, jalan cerita di misi selama mainin game ini. Gua ngambil kesimpulan kalau dia itu sebenarnya goddess guys. Jadi dia itu semacam dewa lah ya, dewi, semacam dewi.
Tapi dianya sendiri kayaknya nggak sadar gitu dengan kekuatannya dia gitu. Sempat beberapa kali dia ngeluarin kekuatan yang luar biasa, yang monster biasa tuh nggak akan bisa lakuin itu gitu. Jadi tapi dianya sendiri pun nggak sadar guys, karena sifatnya itu masih kayak anak-anak banget. Kan kalau mitologi Yunani, mitologi beberapa tempat yang dahulu kalanya memang percaya banget tentang dewa dewi, itu kan hmm, percaya bahwa ada beberapa dewa dan beberapa dewi berbeda kan guys untuk setiap urusannya. Nah, kalau untuk kita yang mayoritas muslim, ya kita hanya punya Tuhan satu kan, Allah aja. Nah, gitu. Jadi ya kita saling menghormati apa ya, pendapat masing-masing aja guys. Jadi itu kan lebih ke toleransi agama ya. Nah, berhubung game ini buatan orang Jepang, yang mayoritas orang Jepang itu agamanya Shinto. Nah, well, ya kita nggak bisa salahin dong, gitu kan. Kalau mereka percaya adanya Gami, istilah Jepangnya tuh dewa dewi itu Gami, eh, karena mirip-mirip kayak yang apa ya, legenda Yunani gitu kan, yang percaya dewa dewi. Di Jepang pun mereka percaya ada dewa dewi guys. Kita suruh ngomong lagi guys. Pastikan kalian trade in dan kalian trade si ini nih Dark Pink Crystal yang kalian dapat dari Mamono-chan, yang goddess apa dewi tadi ya, yang kayak kucing itu, kucing putih. Confirm ya. Oke. Gue saranin buat kepuasan permainan kalian, usahakan kalian pakai wifi guys, jangan pakai kuota data ya, karena oke lah kalau misalkan kalian pakai Telkomsel atau beberapa merek terkenal lainnya ya, provider terkenal lainnya, mungkin lancar lah ya main pakai kuota. Tapi kalau kalian di daerah yang terpencil, agak-agak jauh dari tengah kota, dan kalian pakainya brand-brand yang provider yang kurang terkenal, pasti akan terganggu banget guys sinyalnya. Jadi buat kalian yang punya wifi, maksudnya pakai wifi atau menggunakan wifi, gue saranin lebih baik menggunakan wifi untuk pengalaman gaming yang lebih asik ya. Oke, lanjut aja ke misi. Suruh ngapain lagi nih? Exhibit. Oh enggak, no. Kita tekan Navi. Nah, kan muncul misi baru ya. Di accept aja, terus kita langsung autoran guys. Nah, nanti karakter kita akan menuju ke lokasi misi selanjutnya dengan sendirinya guys. Jadi tanpa kita arahin. Cuman enaknya itu ya itu gitu. Jadi nggak ribet gitu, simple. Kalian tekan bar quest yang ada di samping kiri layar atas. Nah, nanti karakter kita langsung jalan sendiri menuju ke area misi selanjutnya. Tapi saat battle itu murni nggak otomatis guys. Jadi itu yang gue suka dari sini. Kalau kita lagi pengen main santai ya, kalau MMORPG yang lain kan kita harus benar-benar gerakin saat pertarungan itu, kita harus sambil gerakin karakter kita kan untuk menghindari serangannya bos atau serangannya monster-monster yang ada di game tersebut. Nah, tapi kalau di sini itu karena turn based game, jadi
bergantian gitu ya, strategi game ini itu kok kalian cukup dengan pilih skill yang cepat, jadi nggak terlalu lama buat agar nggak terserang sama monster. Udah itu aja. Oh, ini gua tahu nih. Ini suruh misinya bikin alchemy, guys. Jadi kayak pakar padu gitu, guys. Jadi pakar padu, kita memadukan item untuk menjadi sesuatu item yang lain. Atau kita juga bisa buat senjata maupun armor menggunakan alchemy sistem ini, pakar padu sistem ini. Tapi agak sulitnya itu mengumpulkan bahan-bahannya, guys, materialnya. Oke. Nah, ini sepertinya si maiden ini, pelayan ini, salah satunya ada yang terluka, guys, yang rambut coklat. Mungkin jatuh atau apa gitu ya ceritanya. Gua nggak terlalu ngikutin banget juga sih sebenarnya, nggak ngikutin banget apa yang dibahas di sini di kolom komunikasi mereka gitu ya, translationnya. Nah, kita disuruhin collect, guys, kumpulin bahan untuk bikin item lain yang diminta oleh NPC, yang diminta sama NPC tadi yang dari sistem untuk misinya. Gue udah pernah lewatin ini di akun gue yang lain, udah beberapa kali ngelewatin ini. Tapi khusus buat kalian, gue ulangi lagi untuk biar bisa menjelaskan sistem game ini sendiri ke kalian. Di quest ini nih kita suruh bikin medicine, guys. Jadi si yang maiden tadi, salah satunya kan dari 2 maiden tadi itu salah satunya ada yang lagi luka, entah itu lukanya kenapa, cuman butuh obat, guys. Mereka salah satu dari maiden itu butuh obat untuk nyembuhin lukanya, so kita yang jalanin gitu sebagai misi. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya, ada cahaya putih di ground, di tanah. Itu artinya item yang dibutuhin untuk menyelesaikan misi. Nah, kalian tinggal deketin aja. Terus kalian pilih get di sebelah kiri layar atas. Rupanya ada Gerumi. Ini maskot game ini. Termasuk salah satu maksudnya salah satu monster terlemah sebenarnya di game ini. Tapi uniknya si Gerumi ini jadi maskot game Alchemia Story, guys. Oke. Oh, sorry guys, ini banyak gangguan banget. Heran gue juga. Padahal tadi baru dikalahin ya. Sekarang udah. Ini termasuknya kuat nih, guys. Dia tipenya mirip kayak Gerumi yang tadi yang gue bilang maskot game Alchemia Story, yang tapi tergolong yang paling lemah ya, monster paling lemah. Nah, ini yang kuatnya, guys, tipe metal, namanya Hayumi. Kalian perlu waspada ya kalau ketemu dia, karena serangan kita akan jadi satu mau sekuat apapun, karena dia kayak slime, kayak metal slime. Mungkin kalian yang pernah main Dragon Quest di konsol, di PS1, PS2, PS3, kalian akan paham yang gua maksud dengan metal slime, karena maskotnya game Dragon Quest series itu slime, guys. Berbagai macam monster dari berbentuk slime tapi dengan bahan
dengan tubuh yang berbeda-beda. Ada metal slime, ada slimy, yang mirip kayak ubur-ubur, ada juga ya yang lain-lain. Ada poison slime. Kayaknya kalau kita bisa ngalahin dia itu kita dapat ini guys, dapat sesuatu item berharga nih kayaknya kalau kita berhasil ngalahin. Buat dia ini guys bertahan gitu. Ada karakter lain, player lain ikut gabung di pertarungan kita guys. Ini karakter player lain. Tadi yang hitam legam itu ya guys. Kita jadi keunikan, oh ya gue lupa nyampein, di game ini itu ada sistem kita itu bisa gabung di tengah pertarungan yang dilakuin sama player lain guys. Jadi interrupting apa ya, interrupting battle gitu ya. Kita bisa gabung di tengah-tengah battlenya orang gitu. Jadi kalau ada player lain lagi ngelawan yang agak sulit musuhnya, itu kalian bisa ikut sama orang gitu guys, untuk dapetin XP juga tanpa mengurangi XP yang kalian si player itu dapat gitu. Jadi murni nggak merugikan player itu gitu guys. Kalian lihat rame juga kok playernya, banyak pemainnya, pemain Indonesia juga, pemain Indo banyak, terutama Filipina juga banyak pasti ya. PH, kalian tahulah sejarahnya player-player PH Filipina itu, mereka kalau ada update game baru itu udah pasti mereka main gitu, dan langsung banyak, mungkin juga bisa menuhin server guys. Bukan hal yang baru lagi sih ya, kalau orang-orang Filipina itu banyak yang suka banget sama game. Kita maju guys, maju aja. Nah, kita talk, bicara sama NPC yang tadi ngasih kita misi. Kita bicara, terus dia minta dibuatkan obat tadi guys dari bahan-bahan yang kita kumpulin. Jadi kalian tinggal lihat ke arah kiri layar, itu ada tombol Yome ya, kalian klik, ada option Yome. Terus di sini ada lagi muncul option sintesis guys. Nah, kalian pilih traveler medicine. Oke. Nah, kalau kalian mau buat ini, kalian setelah milih resep ya, resep mau item apa yang dibuat, baru tinggal create aja.
Nah, tapi pastiin dulu kalian udah punya bahan-bahan yang dibutuhkannya, guys. Ini butuh 3 moon grass untuk satu traveler medicine. Oke, kita buat. Udah bisa, kita kasihin traveler medicine-nya ke si NPC yang tadi ngasih kita quest agar bisa lanjut quest selanjutnya lagi. Kayaknya dia udah mulai baikan, guys. Ya, kalian bisa lihat. Untuk translationnya ya, yang ada di kolom komunikasi ini, yang di sini ya, itu udah pakai bahasa Inggris, jadi kalian akan mudah memahami jalan ceritanya. Tapi yang gua suka dari game ini, walaupun translationnya udah menggunakan Inggris, tapi voice-nya itu, suara per karakternya itu, guys. Nah, ini Yome gua, bodyguard gua atau partner gua yang disediakan sama NPC, tapi penampilannya gua yang atur sendiri. Voice-nya itu mereka masih pakai bahasa Jepang, guys, murni bawaan asli sana kan ya, karena ini game ini buatan dari Jepang, perusahaan Asobimo. Yang gua senang itu suaranya, guys, suaranya masih pakai voice asli Japan. Oke, kita battle lagi. Kalian bisa dapat item tapi nggak dapat equip ya, guys. Jadi equip itu murni mau itu baju, mau itu sepatu, mau itu hat gitu ya, topi, ataupun senjata, itu bisa didapatinya lewat gacha doang. Tapi kalau untuk dari monster itu kita bisa dapatnya item. Quest nih, nih muncul nih sub questnya ada 3, guys. Tapi di dalam kapital semua, jadi ini bisa menghemat waktu nih, guys. Kalian dua sub quest yang ada tadi muncul itu, yang 2 itu ada di tavern, jadi kayak di bar gitu, bar di dalam kota, di dalam game. Jadi lokasinya nggak jauh, kalian akan mudah untuk nyelesain quest, sub questnya. Ini ganti iklim nih, guys, karena areanya beda mungkin ya. Dari hijau jadi masuk ke salju. Nah, ini tavernnya itu ada letaknya di sini, deket banget sama pintu gerbang kota. Di game ini mungkin di setting memang untuk tempat kumpulnya para petualang ya, guys. Tuh kalian bisa lihat. Kalau untuk NPC yang karakter dijalankan oleh sistem game itu, nama mereka pakai warna merah. Tapi kalau misalkan player, sesama player ya, orang yang menggerakkan, manusia yang menggerakkan, itu
warna nama karakternya hitam, guys. Ini kayak siapa gitu ya, guys. Gua ngeliat tuh gemuk berotot begini nih kayak siapa gitu. Wah, nggak kerasa guys, ternyata udah 40 menit gua rekaman, gua record permainan game ini. Kayaknya untuk pertemuan kita kali ini udah sampai sini aja dulu. Gua selesai ini percakapan sama NPC-nya. Di next video gua akan lanjutin lagi. Jadi usahakan kalian tetap stay tune di channel gua. Jangan lupa subscribe, share, dan like-nya, share di medsos kalian ya, karena itu support buat channel ini agar tetap gua juga bisa berkarya, membuat video-video yang baru lagi, dan dengan game-game yang berbeda ataupun yang sama lagi ya lanjutannya. Karena subscribe itu gratis, nggak pakai uang kalian sama sekali. Kalian nggak perlu takut akan disuruh bayar. Well, dukung channel ini ya guys, agar gua tetap bisa beraktivitas dan berkarya juga gitu buat kalian. Oke guys, kayaknya segitu aja dulu. Di next video gue akan bahas fitur-fitur lain di dalam game ini apa aja. Kalian komen aja kalau ada rekomendasi game-game baru ya, atau misalkan game-game yang menurut kalian menarik dan kalian pengen diulas, pengen dibahas gitu ya, sama-sama pengen dimainkan bersama. Biar kalian juga tahu clue-nya dari game tersebut. Kalian rekomen aja nama gamenya di kolom komentar di bawah. Gua pasti akan cek. Oke guys, makasih buat waktu kalian, and have a good night. Salam sejahtera. Bye bye.